Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, NPM 252201024. If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. They can call me foolish and stupid. Don't know why I do this, but baby, bring your body back to me. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel tersebut. Yang pertama ada vesikel pinositosis, yaitu proses di mana sel mengambil zat dari lingkungan eksternal ke dalam dengan bentuk vesikel. Berfungsi seperti kantong kecil yang memungkinkan sel untuk memindahkan zat tanpa harus melewati membran secara langsung. Yang kedua ada lisosom, adalah organel sel yang berbentuk bulat dan dikelilingi oleh membran tunggal yang berfungsi untuk mencerna zat makanan yang masuk ke dalam sel melalui proses fagositosis. Yang ketiga ada vesikel Golgi, yaitu komponen penting yang berperan dalam memproses dan memodifikasi protein sebelum disalurkan ke bagian lain dari sel, yang berfungsi dalam ekskresi sel, penyumbang bahan pembentukan daging sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE, yaitu organel sel yang ditemukan dalam sel eukariotik, terdiri dari jaringan membran yang saling terhubung, yang berfungsi pengolahan dan transportasi protein dan kontrol kualitas protein. Yang kedua ada RE halus, yang berfungsi dalam sintetis lipid, detoksifikasi zat berbahaya, dan penyimpanan ion kalsium yang sangat penting untuk metabolisme. Yang keempat ada membran sel, yang berfungsi sebagai pelindung, pengatur transportasi zat, dan mediator komunikasi antar sel yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi sel. Selanjutnya ada mitokondria, sebagai pusat energi sel dengan menghasilkan ATP serta berperan dalam berbagai proses biokimia lainnya yang penting untuk kelangsungan hidup sel. Selanjutnya ada aparatus Golgi, yaitu organel penting dalam sel eukariotik, berfungsi dalam memproses, memodifikasi, dan mengangkut protein serta lipid dalam sel. Selanjutnya ada nukleolus, yaitu salah satu organel yang ada pada sel eukariotik yang sebagian besar mengandung materi genetik. Sel nukleus berfungsi untuk menyimpan informasi data genetik karena membran inti yang ada pada inti sel. Selanjutnya ada nukleus, berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Selanjutnya ada sentriol, yaitu organel berbentuk silinder yang terdiri dari mikrotubulus dan biasanya ditemukan di dekat inti sel pada sel hewan yang berfungsi dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada mikrotubulus, yaitu komponen utama dari sitoskeleton sel yang berkaitan tabung silinder yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya sitoplasma, yaitu berfungsi sebagai medium untuk berbagai reaksi biokimia, tempat organel sel berproses dan berperan dalam transportasi zat di dalam sel. Dan yang terakhir ada ribosom, yaitu sel yang berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.